sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak, kami percaya mujizat masih ada sampai dengan hari ini ya Tuhan. Sebabnya Engkau urapi setiap kami tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami, cengkram kami ya Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kalau hamba-Mu boleh berdiri tempat ini adalah suatu mujizat kasih karunia-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang ada Bapaknya ini ya Tuhan, supaya hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan kata-kata yang sederhana ya Tuhan. Supaya jemaat bertempat ini bisa mengerti isi hati-Mu. Mereka menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami hidup dalam terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh diriku. Aku percaya firman itu Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Kami percaya sama-sama katakan. Haleluya. Thank you worship leader, singer, all musician, semua yang melayani. Terima kasih, kalian luar biasa. Shalom Aleichem. Shalom. Annyeonghaseyo. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa. Masih percaya Tuhan Yesus? Percaya. Masih suka membaca Alkitab di WTCS? Haleluya. Perkenalkan, nama saya Yuki Irmawan. Saya melayani di GBW WTC Tang City bersama dengan Asosiasi Senior Pastor Pak Juhadi. Saya ikut di GBW WTC dari pertama kali berdiri. WTC berdiri 2004. Saya sebelumnya pun waktu Pak Benyo masih di tempat yang lama, saya sama-sama karena saya bertobat itu waktu saya SMA tahun 98 sampai dengan WTC berdiri tahun 2005. GBW WTC Tang City berdiri awalnya di GB Metropolis di bioskop sampai dengan hari ini. Jadi saya melayani bersama-sama dengan Pak Juardi dan teman-teman. Yaitu perkenalan saya bersama istri saya di sini. Istri saya satu, anak saya juga satu, tapi dia nggak bisa ikut karena anak saya ada Natal 180 di Tang City. Oke, hari ini saya beri judul Facing the Injustice Feelings. Nah, ini fotonya saudara. Oke, Facing the Injustice Feelings artinya menghadapi perasaan tidak adil. Seringkali kita sering merasakan bahwa hidup ini kok kayaknya nggak adil ya Tuhan, kok kayaknya nggak adil. Saya di kantor, saya bukannya pendeta, Bapak Ibu Saudara. Saya bekerja di perusahaan farmasi, saya di bagian IT. Salah satu pabriknya ada di Cikande, jadi saya sering bolak-balik Cikande dulu, tapi sekarang di kantor pusat di Pluit. Saya di kantor, kalau misalnya ada yang curhat, staf saya merasa nggak adil dan lain sebagainya. Kalau dia Kristen, ya saya cuma bilang ya Tuhan Yesus juga disalib nggak adil kok. Tapi dia mau mati buat kita semua. Jadi kalau misalnya kita ada feeling nggak adil, hari ini kita mau belajar sama-sama, amin. Nah, ini ada outline yang secara digital. Kalau anak-anak muda atau yang biasa pakai outline digital bisa buka kamera, bisa scan, bisa download. Mulai 15 September 2023 sampai 2 Oktober 2024. Jadi penanggalan Yahudi Bapak Ibu Saudara itu memasuki tahun yang baru, tahun 5784 atau dinamakan Pei Dalet. Pei artinya mulut. Jadi di sepanjang 10 tahun ini kita diajarkan agar hati-hati dengan perkataan kita. Jadi kita harus mengucapkan senantiasa berkat, senantiasa perkataan-perkataan positif. Amin. Jadi kalau kita ngaca nih tiap hari, ngaca kalau habis mandi kita ngaca, kita harus katakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidupku rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, yang bukan pada kita hari depan yang penuh pengharapan. Jadi yang cowok-cowok bilang saya ganteng, yang cewek-cewek bilang saya cantik. Amin. Amin. Nah, kata dalet artinya pintu, Bapak Ibu Saudara. Pintu, P ini mulut. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengombakannya akan memakan buahnya. Saya berbicara. Dalet ini pintu. Pintu bicara tentang transisi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita masuk pintu, kita akan berada di sesuatu yang berbeda.
transisi. Jadi artinya adalah di tahun yang baru ini, penanggalan Yahudi, bahwa kita ada peluang-peluang untuk kita sukses. Sharon Pastor kita bilang bahwa kesuksesan adalah bertemunya kesiapan kita dengan kesempatan yang ada. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri. Amin. Kita harus prepare. Anak-anak muda di tempat ini, saya mau kasih tahu bahwa kalian adalah pemimpin saat ini, bukan saat nanti. Youth, you are the leaders today, not only tomorrow. Amin. Bulan Juli kemarin saya ikut bersama rombongan bersama Pak Wiryo, 30 rombongan kita ke Singapura, ke HGC. Jadi kita belajar how to build a strong church. Saya melihat di sana bagaimana kegerakan itu, sustainable revival itu, kebangkitan anak-anak muda itu terus berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya itu akan api itu akan dibawa ke WTC dan ke Cilegon Muda. Jadi tempat ini anak-anak muda, kalian akan bangkit. Amin. Kalian akan melihat bahwa bukan hanya sekarang ada revival yang besar, tapi ke depan pun tidak akan berhenti revival itu. Karena ada banyak revival berhenti di satu masa tertentu karena tidak mempersiapkan anak-anak muda. Tapi saya percaya di tempat ini, karena di pusat pun sedang mempersiapkan generation. Saya percaya di tempat ini akan terus menjadi revival yang besar. Anak-anak muda akan bangkit. Tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi pintu itu berbicara tentang kesempatan. Di Alkitab ada 585 ayat tentang pintu. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah pintu. Siapa yang melalui Yesus akan diselamatkan. So hari-hari ini apa yang kita lakukan, kita harus melibatkan Yesus. Supaya kita sukses senantiasa. Amin. Karena segala kebaikan, segala berkat yang kita terima, semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Oke, kita masuk kepada poinnya, yaitu Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat 7. Judulnya di masa dan Meribah. Masa ini artinya ujian, Meribah artinya persungutan atau komplain. Sampai dinamain tempat ini masa dan Meribah karena waktu itu bangsa Israel dia komplain, dia sering bersungut-sungut. Tapi kita mau belajar bukan itu yang Tuhan mau. Kita mau baca Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat genap. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2, Bapak Ibu Saudara. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu bertengkar?" Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kau lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta kau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dari dalam kekuatan, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah berbuat Musa di depan mata tua-tua Israel." Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Jadi kisah ini sebenarnya mengisahkan sedikit banyak tentang hidup kita juga, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita nggak pernah mengundang masalah datang dalam hidup kita, benar? Dan seringkali kita dihimpit oleh masalah yang begitu berat sehingga kita mengatakan, "Aduh, di manakah Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi?" Seringkali ada banyak hal yang
kita tidak bisa menjawab dalam hidup ini. Tapi saya percaya ketika kita semakin dekat sama Tuhan, ketika kita berseru sama Tuhan, kita selalu akan mendapatkan solusi dari Tuhan. Amin. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak pernah ada masalah yang tidak pernah ada expired date. Selalu ada expired date. Kita akan belajar, saudara. Kita flashback bangsa Israel dalam perbudakan dan Tuhan utus Musa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar di sekolah minggu atau sering baca Alkitab bahwa bangsa Israel diperbudak bangsa Mesir. Perbudak itu nggak enak, disuruh-suruh, tapi memang dikasih makan di sana. Habis disuruh-suruh dikasih makan, wah dipecutin gitu, kalian bisa lihat tuh, pecutin. Nah, Musa diutus Tuhan, padahal Musa bilang, gua nggak bisa ngomong Tuhan, gua nggak pandai ngomong. Sama kayak saya, saudara, saya waktu kecil gagap, saudara. Jadi kadang kalau misalnya di sekolahan, saya udah tunjuk tangan, siapa yang bisa jawab, pada saat tangan saya ngomongnya susah, sehingga saya nggak jadi ngomong, saudara. Tapi disuruh sama Pak Ju, sama Pak Wilu suruh khotbah, orang gagap suruh khotbah. Ya awalnya mencet-mencet, gemeteran. Tapi ya puji Tuhan, karena dipaksa terus, ya akhirnya mau nggak mau bisa ngomong. Semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, ini adalah SeaWorld pertama di dunia. Jadi SeaWorld sebenarnya niru ini, Bapak Ibu Saudara. SeaWorld niru ini, lihatin. Tuhan bisa membelah laut untuk membawa bangsa Israel. Kita kejar waktu dalam bangsa Mesir. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia sudah melewati ini semua. Kemudian waktu itu dimarah. Di situ ditulis di Keluaran 15:22-25, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberol. Mereka pergi ke padang gurun selama 3 hari. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air sampai mereka kemarah. Mereka dapat minum air Mara itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya namanya tempat itu Mara. Saya nggak tahu yang marah-marah dari kata ini, saya nggak tahu ya. Jadi kisah kekurangan air itu sudah. Jadi waktu pas Musa bawa bangsa Israel berlalu Tiberol, mengalami kekurangan air, mau diminum pahit. Tapi ya Tuhan membuat mukjizat, jadi mereka bisa minum dan tidak merasakan pahit. Kemudian mereka lapar, Tuhan turunin mana dari langit, Bapak Ibu Saudara. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, dia Jehovah Jireh, Allah yang menjaga. Mana itu, saudara, kata mana? Memang bentuknya seperti roti. Tapi kalau Musa bilang chicken teriyaki rasanya, itu mana rasanya chicken teriyaki. Kalau beef teriyaki rasanya beef teriyaki. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Gak pernah kekurangan kita. Amin. Tapi bangsa Israel waktu pas diuji lagi yang tadi di Masa dan Meriba, dia mengeluh sama Musa, sampai dia bilang, lu mau bunuh gua, gitu. Padahal dia lupa bahwa Tuhan udah buat banyak sekali mukjizat dalam hidup mereka. Demikian pula hidup kita tuh udah buat banyak sekali mukjizat dalam hidup kita, tapi seringkali kita lupa, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini pertanyaan saudara di Rafidim. Nah, ini saya iseng-iseng, saudara ya, iseng-iseng. Jadi ada Mesir di Kairo sekarang, kemudian Israel, Kanaan, Yerusalem. Jadi kisah ini sebenarnya kisah yang tadi di Masa dan Meriba itu diutus untuk ke Gunung Sinai. Tapi sebenarnya kan Tuhan kan maunya kan mereka kan ke tanah Kanaan kan, kota perjanjian kan. Nah, ini saya iseng-iseng pakai Google, sekarang kan bisa pakai Google Map gitu kan. Saya iseng-iseng, kalau saya hitung jalan kaki itu harusnya cuma 6-7 hari. Tapi paling lama juga 1 bulan lah. Kalau ini kan karena dengan garis lurus ya. Kalau ngikutin jalannya saya hitung itu 1 bulan lah. Tapi yang terjadi bangsa Israel 40 tahun muter-muter. Karena apa? Ya karena itu. Karena bersungut-sungut salah satunya. Komplain terus sehingga dia diam. Senior pastor kita sering kali khotbah sering bilang gini, syarat untuk kita bisa cepat melewati adalah bersyukur. Bersyukur itu seperti rem, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersungut-sungut seperti bersyukur itu seperti gas. Tapi bersungut-sungut itu seperti rem. Jadi kita harus sering bersyukur, saudara. Amin. Kita harus thank you Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Nah, ini situasi di padang gurun. Memang sih kalau kurang air pasti kan haus ya, dan sangat mengganggu gitu. Kalau orang nggak makan 2 minggu masih bisa hidup, tapi kalau nggak minum bisa mati Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka komplain Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang saya catat dari kisah tadi. Nomor 1, masalah datang tidak ada air sehingga mereka haus Bapak Ibu Saudara. Kurang minum itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dioperasi Saudara, karena kalau kata dokter kurang minum karena ada batu, sakit sekali Saudara. Itu waktu pas COVID. Waduh, udah nyari rumah sakit susah, sakit sekali, saya berdirinya nggak bisa karena ada batu saluran kemih Saudara. Itu saya di SWL itu extraoral shock waves lithotripsy. Jadi dikejut, sebenarnya kalau orang bilang di laser, sebenarnya bukan di laser sih, karena dipakai gelombang elektromagnet. Jadi batunya dihancurin, jadi keluar lewat buang air kecil, jadi berdarah gitu. Tapi habis itu sembuh Bapak Ibu Saudara. Kayak kita kalau kurang minum, haus, ya efeknya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kemudian bertengkar dengan Musa. Tadi kita sudah baca bahwa bangsa Israel komplain sama Musa. Kenapa lu mau ngebunuh gua? Padahal Musa stres gak Sobat? Musa stres. Jadi gembala-gembala juga bisa stres Bapak Ibu Saudara. Pas sabar bisa pusing Bapak Ibu Saudara kalau misalnya jemaatnya komplain terus, jemaatnya ini terus. Jadi Musa pun stres Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau belajar Saudara. Ini yang saya catat, bahwa bersungut-sungut adalah injustice feelings, yang saya sebut adalah rasa nggak adil. Ini bersungut-sungut, ada timbul asumsi lah. Seringkali kita kalau udah banyak masalah, kita bukan mengidentifikasi masalah dengan benar, tapi kita asumsi sendiri. Terus depresi, bimbang, bahkan yang paling parah adalah hatinya goyah, mempertanyakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita. Dosa ini dosa yang luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Jangan kira bersungut-sungut itu biasa deh. Saya ada cerita Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dengar kisah Nyong Ambon menjemur ikan. Jadi Nyong Ambon ini jemur ikan, karena kan di Ambon itu banyak produksi ikan kan, ikan asin dia jemur Bapak Ibu Saudara. Jadi kisahnya dia jemur ikan karena panas. Tiba-tiba pas dia udah jemur semuanya mendung Bapak Ibu Saudara. Mendung, wah dia buru-buru dia kumpulin lagi, dia masukin ke gudang. Gak lama kemudian panas lagi, dia keluarin lagi Bapak Ibu Saudara. Setelah dia keluarin lagi, 5 menit kemudian mendung lagi, dia masukin lagi. Kemudian panas lagi, wah dia udah mulai kesel nih, dia keluarin lagi. Gak lama kemudian mendung lagi, wah dia marah sama Tuhan. Tuhan Allah, ini cuaca bagaimana? Panas mendung, panas mendung, panas mendung. Kalau Tuhan Allah nggak bisa atur cuaca, biar saya naik ke atas, saya ngatur cuaca. Gitu. Bapak Ibu mungkin bisa ketawa Saudara, tapi bersungut-sungut itu sama aja kudeta Tuhan. Ya. Seolah-olah kita yang mau ngatur Tuhan. Itu sebabnya respon seperti ini kita hindari Bapak Ibu Saudara. Jadi saya jelaskan, tubuh kita terjadi, hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali ada masalah datang, itu berhubungan dengan tubuh, itu ya berhubungan dengan sekitar kita. Masalah kalian nggak punya duit dan lain sebagainya, itu berhubungan dengan tubuh. Tadi haus pun, kurang air pun itu berhubungan dengan tubuh. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Roh itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dari buku Rightly Dividing the Word, Dr. Clarence menjelaskan tubuh itu berhubungan dengan 5 panca indera: melihat, mencium, mendengar, merasa, dan meraba. Tapi jiwa berhubungan dengan imajinasi, kesadaran, ingatan, dan perasaan. Roh menerima kesan dari luar dan materi melalui jiwa. Indera roh adalah iman, pengharapan, hormat, doa, dan pujian. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi bangsa Israel ini sakit, berarti sakit tiga-tiganya. Dia kurang, begitu nggak ada air, haus, sakit. Jiwanya dia
Sakit karena apa? Karena dia bersungut-sungut. Dia nggak ingat bagaimana Tuhan membawa dia mukjizat demi mukjizat. Tuhan kita, Tuhan Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Dia lupa. Nah, sampai rohnya pun sakit karena dia mempertanyakan Tuhan. Karena roh berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi saya pelajari Bapak Ibu Saudara, itu semua bisa sembuh melalui jiwa. Kita membaca firman itu jiwa. Jiwa kita diaktifkan, di input suatu yang baik sehingga masuk. Kita bisa, roh kita bisa terbuka dan Roh Kudus bisa masuk dalam hidup kita. Jadi secara ilmu psikologi Bapak Ibu Saudara, Sigmund Freud bilang gini. Jadi sadar atau tidak sadar, 10% atau 15% yang kita lakukan setiap keputusan kita itu sebenarnya yang tampak hanya 10%. Tapi yang mengatur adalah 90% itu di bawahnya nggak tampak. Itu subconscious mind, pikiran bawah sadar. Kalau kalian Bapak Ibu Saudara suka mendengar bahwa Allah bisa karena biasa, jadi kebiasaan-kebiasaan kita itulah yang membentuk kita, yang mempengaruhi setiap apa yang kita putuskan. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena ini ilmu psikologi. Jadi Tuhan selalu bekerja lewat hukum yang ada. Dia sudah berfirman bahwa dia harus sesuai dengan hukum alam yang ada. Makanya kita nggak bisa menolak hukum alam yang ada. Kalau kita mau membeli sesuatu kita harus pakai duit, benar? Nggak bisa dalam nama Yesus nih mau beli iPad, nggak bisa. Dalam nama Yesus mau beli mobil ya nggak bisa. Kita harus pakai duit. Karena itu hukum alam, itu hukum ekonomi. Kalau kita mau pintar kita harus belajar. Gitu. Nah, makanya Tuhan pun selalu bekerja lewat hukum alam yang ada. Waktu Yesus membagikan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, sebenarnya bisa aja langsung bikin kenyang. Tapi apa yang ada daripada kita? Dia perbanyak, dia multiplikasi. Jadi sesuai dengan hukum alam ya, lapar kita harus makan. Sama itu nanti haus pun nanti akan dapat air. Sama. Nah, saya jelasin ini kenapa? Karena kisah bangsa Israel dulu diperbudak sehingga jiwanya diperbudak. Sama seperti diri kita. Dulu kita belum kenal Tuhan, kita diperbudak oleh dosa. Tapi setelah kita kenal Tuhan, kita lama-lama bertumbuh. Tapi seringkali gini, tubuh kita mungkin kita sudah besar, tapi roh kita, karena kita baru kenal Tuhan, kita masih kerdil istilahnya. Makanya senior pastor kita sampai bela-belain buat aplikasi suka membaca Alkitab. Salah satunya untuk itu. Harus dilatih step by step. Nggak bisa, karena kita maunya cepat. Tapi segala sesuatu butuh proses. Karena Tuhan kita sangat menyukai proses. Amin. Nah, saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa sulitnya untuk mengubah karakter yang sudah ada. Tapi Tuhan kita baik luar biasa. Jadi saya pelajari gimana caranya supaya orang bisa berubah. Itu dengan digoncang. Jadi ini ilmu psikologi loh. Gimana mengubah orang loh. Ya, salah satunya dengan masalah. Sebenarnya masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita lebih kuat, kita lebih dipercaya lebih besar. Amin. Makanya dia goncang supaya ada rongga dan itu diisi dengan firman. Amin. Sehingga kita menjadi semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Jadi ini ada quote. When you can't control the reaction of the other, you can control your own response. Kita nggak bisa atur orang lain mau berbuat jahat apa, tapi yang bisa kita atur respon kita bagaimana. Amin. Saya dari muda, Pak Wiryo sering kali bilang, kalau kamu disakiti, kamu sakit, tandanya kamu sedang sakit. Berat amat Tuhan. Kamu disakiti, terus kamu sakit, tandanya kamu sedang sakit. Saya bilang. Tapi saya alami Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak bisa kontrol orang ya. Orang lain bisa menyakiti kita yang kita. Tapi waktu orang lain menyakiti, saya tidak sakit. Saya nggak sakit artinya. Saya nggak sakit. Amin. Salah satu indikator saudara bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara akan frustasi dengan kekuatan Bapak Ibu Saudara untuk tidak melakukan dosa. Kalau dengan kekuatan Bapak Ibu Saudara, kita harus surrender, kita harus berserah sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Amin. Kita dibenarkan Amin. oleh darahnya. Amin. Amin. Oke, kita next. Nah, ini respon Musa. Ini yang Tuhan mau. Makanya Tuhan tempatkan Musa di tengah-tengah bangsa Israel. Di tengah-tengah kegalauan, dia pun stres, saudara, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga membentuk Musa supaya Musa semakin mengandalkan Tuhan. Yang pertama, dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, dia mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Apa sih yang Tuhan firmankan kepada Musa? Yang kita bisa baca, Bapak Ibu Saudara. Bicara di depan bangsa itu, kata Tuhan. Karena Tuhan bilang dia akan ada di gunung. Sebenarnya dia cuma mau bilang begini. Itu sama dengan Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Jadi waktu kita baca perjanjian lama, itu sebenarnya sangat berkaitan dengan perjanjian baru. Jadi sebenarnya Tuhan tuh seringkali memberikan kebenaran yang figuratif. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah disampaikan transformation 4 dan 5 kan, mengenai perpuluhan dan offering. Jadi perpuluhan itu adalah sebenarnya kisah daripada Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu kebenaran figuratif di mana kita tidak boleh makan buah. Satu itu buah pengetahuan baik dan buruk. Jadi sebenarnya dari semua ini kalian boleh makan, hanya ini satu. Dari semua berkat yang kau terima, 10% adalah milik Tuhan. Itu kebenaran figuratif. Jadi perumpamaan yang sebenarnya sangat berkaitan. Tapi itu firman Tuhan dan mutlak yang harus kita lakukan. Sebab isu perpuluhan bukan isu mengenai uang, tapi isu mengenai ketaatan. Amin. Semenjak saya mengenal Tuhan Yesus, saya tidak pernah lupa mengembalikan perpuluhan, karena itu milik daripada Tuhan. Dan setiap tahun, setiap saat Tuhan memberkati saya luar biasa. Karena janji Tuhan dia akan membukakan tingkap-tingkap langit. Haleluya. Yes. Saya banyak sekali kesaksian Bapak Ibu Saudara. Oke, saya next. Nah, yang kedua, bawalah tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Kenapa Tuhan bilang bawalah tongkat? Sebenarnya bukannya tongkatnya yang membuat mujizat, tapi Tuhan Yesus cuma mau bilang gini, waktu aku membuat mujizat dengan tongkat yang kau pukul sungai Nil berubah menjadi darah itu aku yang melakukan. Begitu pula aku akan melakukan saat ini. Jadi Tuhan tuh cuma mau bilang ke Musa bahwa akulah yang bisa membuat mujizat, supaya Musa selalu mengingat bahwa Tuhannya sanggup melakukan mujizat, bukannya dia dan bukan tongkatnya. Yang ketiga, pergilah kau akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Jadi kisah tadi Tuhan suruh pukul batu karang itu menggambarkan Tuhan Yesus. Jadi batu karang itu dipukul mengeluarkan air. Tuhan Yesus harus dipukul dulu di kayu salib. Dia harus dipukul dia demi kita semua. Supaya aliran-aliran air itu hidup itu mengalir ke dalam diri kita. Amin. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ini. Karena ini message daripada Tuhan. Sekalipun kita baca perjanjian lama, semuanya berhubungan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bicara, perjanjian lama dan baru itu berhubungan. Karena dia Tuhan Allah yang sama dari dulu sekarang dan sama lamanya. Dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Yesaya 23 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan biru-birunya kita menjadi sembuh. Jadi tadi
mengisahkan tentang batu tadi harus dipukul, dicambuk semuanya. Itu menggambarkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Karena Dia tahu kita tidak mungkin bisa diselamatkan kalau Dia nggak datang, saudara. Jadi meskipun hanya ada Bapak Ibu Saudara seorang diri di bumi ini, Tuhan Yesus tetap datang. Amin. Karena Dia sangat mengasihi kita. Amin. Dia sangat luar biasa mengasihi kita. Bicara tentang mujizat kesembuhan, Bapak Ibu Saudara, saya baru sembuh, Bapak Ibu Saudara. Dari 2011 saya pernah sakit 5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Jalan naik saya susah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah udah sembuh, saya udah mulai melayani kembali, udah dipercaya khotbah. Bulan Maret kemarin, Bapak Ibu Saudara. Bulan Maret kemarin tiba-tiba saya sakit berat, itu Bapak Ibu Saudara, dibawa ke rumah sakit. Saya pikir karena DBD, tapi singkat cerita saya di MRI dan dokter bilang, ya Bapak kena stroke. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, usia saya 42 tahun, dokter bilang saya kena stroke. Pada saat itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya lupa, Bapak Ibu Saudara. Seperti disambar geledek, Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan saya bisa menggerakkan tangan saya, masih bisa saya gerakkan, tapi berat. Butuh 3 kali kekuatan. Dan saya di rumah sakit harus seminggu. Pada saat kejadian itu Pak Wiryo dan tim berangkat ke Yerusalem. Jadi Pak Ju sempat jenguk saya. Waktu Pak Ju jenguk, dokter belum menyatakan saya kena stroke. Jadi Pak Ju belum tahu. Dia baru tahu setelah saya keluar dari rumah sakit. Tapi di saat itu sempat namanya manusia, saudara, dibilang stroke begitu, ya apalagi saya jalan ke kamar mandi, waduh berat amat ya. Berarti gue bener apa kena stroke? Sampai saya pikir dokter Indonesia kan bisa salah. Jadi hasil daripada MRI saya kirim ke Amerika, ke sepupu saya. Saya punya kakak sepupu saya dokter di Amerika, dan saya sangat percaya sama dia karena dia udah levelnya MD. Itu kalau Bapak search, kalau Ibu search, MD itu setara dengan profesor atau S3. Jadi kalau dia bilang, ya saya percaya. Dia baru balas karena di Amerika, dia baru balas besokannya. Dia kasih lihat titiknya, dia bilang, iya bener lu kena stroke di titik ini. Tapi dia bilang, gak usah khawatir, lu bisa sembuh. Dia kasih advice gini dan advice-nya sama seperti dokter yang merawat saya. Jadi saya ikutin saja advice-nya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan seminggu di rumah sakit itu rasanya seperti bertahun-tahun. Jadi COVID 2 tahun saya lewati dengan biasa aja. Artinya maksudnya ya udah 2 tahun udah gitu, karena ya kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita. Tapi waktu kemarin bulan Maret kemarin, waduh, seminggu saya di rumah sakit itu seperti 3 tahun, bertahun-tahun. Satu hari saya lewat itu berat sekali, Bapak Ibu Saudara. Karena saya kerja di IT, saya buka laptop, wah saya nggak bisa kerja. Saya pikir apakah ini bagian akhir dari hidup saya. Saya nangis kayak anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi istri saya blok saya, istri saya bilang kita lewati sama-sama, it's okay. Dan saya nangis dan Tuhan bicara, masih ada Tuhan. Amen. Lagu itu memang merema dalam hidup saya sebelum saya kenal. Bisa nyanyi yang aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Jadi saya pulang dari rumah sakit 1 minggu, saudara. Saya harus belajar jalan, karena itu jalan sepoyongan, Bapak Ibu Saudara. Saya pegang sama anak saya 1 minggu, saya nggak masuk kantor. Kemudian saya tanya dokter, saya nggak boleh nyetir 2 bulan selama masa pemulihan saya. Jadi saya pakai sopir selama 2 bulan. Tapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus dia sanggup menyembuhkan. Amin. Jadi 2 bulan itu orang banyak bingung, saudara melihat saya. Dia bilang, stroke kok gak kelihatan? Ya memang Tuhan kita ajaib, saya bilang.
2 bulan itu saya udah dijadwal khotbah sama pagi, saya stres juga saudara. Bisa nggak nih gue ngomong di depan nih? Tapi saya bilang kalau saya nggak kuat, saya boleh pakai kursi ya. It's okay katanya. Tapi akhirnya ya 2 bulan itu saya dijadwal khotbah di Tang City. Saya bisa melewatinya. Bahkan Tuhan bilang gini, saya dengar benar-benar bahwa kamu akan kuberikan kekuatan lebih sebelum kamu sakit. Di singkat cerita, setelah 2 bulan saya sudah mulai khotbah, dan bulan Juni saya bisa jalan-jalan ke Australia, Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah beli tiket itu bulan Desember, Saudara. Sebelum saya sakit saya sudah beli, karena adik saya di Sydney, saya sudah 7 tahun nggak ketemu dia. Jadi saya planning untuk ketemu dia. Saya tanya dokter apakah boleh naik pesawat, dok, ke Sydney. Oh, 7 jam boleh, tapi nggak boleh lebih dari 7 jam. Jadi foto tadi yang depan tuh saya foto di Sydney, Bapak Ibu Saudara. Ya singkat cerita, di sana kan 4 derajat, saya takut juga. Di sana saya benar-benar, biasanya saya kalau misalnya liburan, saya udah rencanain, tapi karena saya baru sembuh semuanya saya pasrahin. Saya pokoknya yang penting bisa pergi diatur, tapi puji Tuhan semua di sana diatur sama adik saya. Saya tinggal turun dari pesawat, semuanya udah dijemput sama dia. Dia cuti seminggu, jadi kita enjoy di sana dan saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Saya bisa jalan 18.000 langkah, Bapak Ibu Saudara. Orang yang baru kena stroke sejalan 18.000 langkah. Pulang dari sana, saya harus berangkat lagi ke Singapura bersama dengan Pak Wiryo. Saya juga khawatir, Saudara, apakah saya bisa. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang utus, Tuhan urus. Amin. Sepanjang saya di Singapura selama 7 hari, saya merasakan Tuhan luar biasa. Itu cuma dari hotel, gereja. Sama-sama nggak jalan-jalan, mereka ada seperti jalan-jalan, tapi saya nggak jalan-jalan. Saya tetap ke gereja karena saya benar-benar mau belajar, saya benar-benar mau merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya merasakan Tuhan luar biasa. Dan saya melihat anak-anak muda itu dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Saya belajar banyak. Saya belajar bagaimana mendapatkan hatinya Tuhan gitu. Dimana ada burden. Bapak Saudara kalau mau terus menyala-nyala dalam hidup saudara harus punya burden. Yes. Burden itu beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar cita-cita atau visi. Vision without burden is ambition. Tapi kalau burden yang Tuhan taruh, itu akan terus berapi-api dalam hidup kita. Semenjak Tuhan sembuhkan dan saya bilang Tuhan mau pakai aku apa aja, aku nurut Tuhan. Jadi mindset tentang anything Tuhan ubahkan semua dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya mukjizat itu masih ada. Amin. Kalau Tuhan sembuhkan saya, dia bisa sembuhin Bapak Ibu Saudara. Mukjizat masih ada. Tuhan kita lah, Tuhan sering memberikan kita kejutan, Bapak Ibu Saudara. Enggak berhenti Tuhan sembuhin saya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu, stroke merupakan penyakit kritis. Saya punya insurance, sama di rumah sakit saya nggak bayar, itu habis 80 atau 60 atau 100 juta saya, itu semuanya gratis dari insurance karena saya bayar insurance, dan insurance membebaskan saya untuk bayar premi sampai umur 65, dan saya diberikan saya klaim penyakit kritis. Kalau Bapak Ibu punya insurance, Bapak Ibu bisa klaim insurance, dan itu 9 digit Bapak Ibu Saudara, itu ditransfer ke rekening saya, Bapak Ibu. Caranya Tuhan memberkati anaknya itu luar biasa. Makanya saya melayani Tuhan, saya nggak pernah hitung-hitung, Saudara. Karena Tuhan begitu baik. Amin. Nah, ini Mazmur 105:40 tadi mengenai mereka meminta datangannya burung puyuh dan langit tindakan mereka. Tuhan kita adalah Tuhan Yehova Jireh. Dibukanya gunung batu, mereka terpancar air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Amin. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air dalam hidup. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu yang merasa haus, sebenarnya haus berbicara tentang anything, tentang semuanya beban hidup yang Bapak Ibu punya, datanglah kepada Yesus, berseru kepada Dia. Jangan datang kemana-mana.
Sebab Tuhan Yesus lah dia yang selalu punya inisiatif untuk menolong kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Dan dia tidak pernah bisa berhenti mengasihi Bapak Ibu Saudara saya. Dia tidak pernah bisa berhenti mengasihi Bapak Ibu Saudara saya. Dia sangat mengasihi. Amin. Filipi 4 ayat 11 dan 13. Katakan bukanlah kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kunci dari kita mengucap syukur adalah rasa cukup. Kita harus memiliki rasa cukup. Apa yang Tuhan berikan hari ini cukup. Bilang Tuhan cukup Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bahasa Inggrisnya I can do all things through Christ who give me strength. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Ini kesimpulan saya Bapak Ibu Saudara. Ujian selalu datang supaya kita naik level. Kita semakin berhikmat. Respon bersyukur selalu dan mencari jawaban dalam Tuhan adalah yang terbaik. Slide saya sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Samia. Jadi saya memang punya target menjadi pengkhotbah yang tercepat Saudara. Karena berdiri capek Saudara. Jadi nanti jam 10:30 ya Pak ya? 11 saya akan melayani dengan judul Mission Impossible. Bapak Ibu yang nggak kemana-mana mau hadir lagi boleh. Yang kita mau nyanyi, well singer bisa naik. Penyanyi lagu yang terakhir. Karena dia selalu memegang tangan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia tidak pernah melepaskan. Ketika kita menjerit, Tuhan tolong, Dia selalu pegang tangan kita. Ya Allah yang selalu menolong kita. Yesus berkata. Sudah menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Engkau Roh Kudus terus bekerja dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pegang terus tangan kami ya Tuhan, supaya kami bisa terus bersyukur sama Tuhan. Biar yang keluar dari hidup kami ucapan syukur. Kami tidak lagi mau mengeluh. Kau semua cukup buat kami ya Tuhan. Bapak aku berdoa, Kau sembuhkan yang sakit. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, sembuh dalam kami Yesus. Mereka yang putus asa berikan pengharapan yang baru. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan ya Tuhan. Sebab dalam Tuhan adalah pengharapan yang baru. Masa depan sungguh ada dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Roh Kudus terus cengkeram kami. Kau terus menolong setiap kami. Kami percaya, kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan, dalam terobosan demi terobosan. Hari-hari ke depan kami penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya.